Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali informasi pilihan hari ini. Lebih dari 1.000 pengojek daring berunjuk rasa menuntut penurunan harga BBM dan perlindungan hukum terhadap pelaku jasa transportasi daring di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Seorang bocah yang tak sengaja menelan anak kunci di Indramayu membutuhkan penanganan medis untuk mengeluarkan kunci dari perutnya. Ikuti instruksi Presiden, Wakil Gubernur meminta Pemkab dan Pemkot di Jawa Barat mulai anggarkan pembelian kendaraan listrik akhir tahun ini. Saudara ingatkan anak Anda agar tidak bermain dengan benda di dalam mulut karena seorang bocah di Indramayu tidak sengaja menelan kunci gembok hingga bersarang di dalam organ tubuhnya. Sekilas Muhammad Zulzalali terlihat sehat seperti anak lain pada umumnya. Namun siapa sangka di dalam perut bocah asal Kelurahan Lemah Abang, Kabupaten Indramayu ini terdapat kunci sejak Jumat pekan lalu. Zulzalali tidak sengaja menelan kunci tersebut saat memainkannya di dalam mulut. Setelah sempat mengalami panas demam, Zulzalali kemudian dibawa ke RSUD Indramayu. Ya awalnya mainan tadinya tuh sama tetehnya. Terus dia coba mainan, main kunci dimasukin ke mulut. Taunya ketelan. Sama tiduran terus udah gitu dia tertelan. Masuk ke mulutnya tuh. Udah berapa hari Bu tertelan kunci kayak gini Bu? Ada 5 hari tuh dari Jumat itu kemarin. Sudah ada gejala apa saja Bu terhadap anaknya Bu? Panas, dingin itu. Sudah dibawa kemana saja? Rumah sakit daerah Indramayu. Sampai sekarang udah dikeluarin belum? Udah dioperasi atau gimana? Belum, itu belum ada tindak lanjut, di sana juga dikasih infus saja itu. Berarti posisi kunci sekarang masih ada di Masih ya, di perut itu. Di perut ya. Pihak rumah sakit berupaya mengangkat kunci gembok di dalam lambung Zulzalali. Namun karena keterbatasan alat, pihak RSUD Indramayu menyarankan agar Zulzalali dirujuk ke Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Kami lakukan pemeriksaan, kondisi baik ya, tidak ada yang mengkhawatirkan atau mempengaruhi secara fisiknya maupun secara kelainan medisnya nggak ada. Dan kemudian tanggal 15 besoknya di visit langsung oleh Dr. Wahyu, spesialis bedah di kami, kemudian dianalisa dan dari hasil rongsen analisanya itu ada di antrum gaster, artinya di lambung posisi si anak kunci tersebut ya. Nah, kemudian dari hasil analisa tersebut perlu dilakukan pengambilan anak kunci tersebut melalui cara endoskopi. Nah, kebetulan di kami itu karena itu juga harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah anak maupun bedah digestif, akhirnya kami rujuk ke RSUD Gunung Jati. Walau pihak rumah sakit sudah mengetahui apa penanganan yang harus dilakukan terhadap bocah itu, namun orang tuanya mengaku tidak bisa mendaftarkan anaknya untuk operasi di rumah sakit lantaran tidak memiliki biaya dan BPJS. Ya, sedih. Sebagian orang tuh pengen ngelakuin yang terbaik tapi nggak bisa kan. Waktu pemeriksaan itu pakai BPJS apa gimana Bu? Pakai umum itu waktu Pakai umum. Iya. Kenapa? Nggak punya apa gimana? Nggak punya emang iya, nggak punya KIS, nggak punya BPJS, nggak punya. Keluarga Zulzalali berharap ada bantuan dari pemerintah atau dermawan agar sang anak bisa sehat kembali. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Berawal dari iseng, jari seorang pelajar tersangkut cincin hingga membengkak. Petugas pemadam kebakaran pos Jalan Cagak Subang turun tangan untuk melepaskan cincin logam yang tersangkut. Nendi Gunawan, seorang pelajar SMP datang ke pos rescue damkar di Jalan Cagak, Kabupaten Subang dan meminta kepada petugas untuk melepaskan cincin di jari manis tangan sebelah kanannya. Nendi tak mampu melepaskan cincin tersebut hingga jarinya bengkak. Menurut Nendi, awalnya ia mencoba cincin aksesoris dari temannya. Karena terlalu kecil, cincin sulit untuk dibuka,
sehingga Nendi memakai sabun untuk melepasnya. Namun setelah terlepas, Nendi malah kembali mengenakan cincin tersebut dan akhirnya cincin tersebut tersangkut dan tidak bisa lepas dari jari Nendi. Nah, iya minjam dari teman. Terus tadi dipakai. Nah, terus tadi dicopot lagi bisa pakai sabun. Terus dimasukin lagi tidak bisa. Bengkak tangannya? Ya. Udah berapa lama itu? Dari jam 12. Petugas damkar menggunakan gerinda mini dan alat khusus sambil disiram cairan agar panas akibat gesekan gerinda dan cincin tidak melukai jari Nendi. Setelah 15 menit, petugas damkar berhasil melepaskan cincin di jari Nendi. Upaya pelepasan cincin terkendala karena cincin yang menyangkut terbuat dari 2 lapis logam. Siswa tersebut, korban tersebut mendatangi pos damkar Jalan Cagak. Dia meminta bantuan untuk dievakuasi dan alhamdulillah sekitar 15 menit cincin yang macet dari jari korban tersebut bisa dievakuasi dengan lancar. Kesulitannya cincin tersebut satu cincin cuman dia 2 lapis. Dia harus 2 kali melakukan evakuasi. Petugas damkar mengimbau bagi warga yang mengalami kejadian serupa agar segera meminta bantuan petugas damkar. Jangan membuka paksa cincin yang tersangkut karena bisa mengakibatkan luka. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Wakil Gubernur Jawa Barat mengimbau pejabat daerah dan Forkopimda agar mengganti mobil BBM dengan mobil listrik pada perubahan APBD. Meskipun sudah ada instruksi dari pemerintah provinsi, namun sampai saat ini belum ada pemerintah kabupaten kota yang menyatakan kesanggupan. Arahan Presiden Joko Widodo terkait penggunaan mobil listrik di lingkungan pemerintah daerah, Wakil Gubernur menyatakan bahwa di lingkungan Provinsi Jawa Barat, penggunaan mobil listrik sudah dimulai. Pejabat dari tingkat gubernur hingga kepala dinas sudah mulai menggunakan mobil listrik. Wagub UU Ruzanul Ulum yang sudah menggunakan mobil listrik sejak tahun lalu memamerkan mobil dinasnya yang tanpa suara dan polusi, lebih hemat energi dan lebih nyaman. Perbedaannya kalau mobil listrik ini pertama tidak ada knalpot, ya, berarti tidak bising. Otomatis tidak ada polusi yang dikeluarkan. Yang kedua nyaman, yang ketiga murah. Wakil Gubernur berharap Bupati dan Wali Kota serta pejabat Forkopimda di Jawa Barat agar mengganti mobil berbahan bakar minyak dengan mobil listrik. Wakil Gubernur mewajibkan pejabat membeli di perubahan anggaran tahun ini. Tentang otomotif, menghimbau sesuai dengan arahan Bapak Presiden, di saat saya juga ikut rapat dengan Pak Gubernur, untuk para pejabat di lingkungan Pemprov dan pejabat para Bupati Wali Kota se-Jawa Barat untuk segera beralih untuk menggunakan mobil listrik. Termasuk para Bupati dan Wali Kota, harapan kami mengikuti arahan Bapak Presiden. Saya hanya menguatkan saja kepada para Bupati Wali Kota untuk segera beralih di perubahan anggaran sekarang. Saya minta kepada para Bupati Wali Kota, termasuk Forkopimda, untuk membeli kendaraan listrik dimulai dari sekarang. Karena kalau tidak dimulai oleh pemerintah, terkadang masyarakat ada keraguan tentang proses keberlangsungan ini listrik. UU mengaku hingga saat ini baru pemerintah provinsi yang memiliki kendaraan listrik untuk operasional dan pejabat. Belum ada kabupaten kota di Jawa Barat yang menggunakan kendaraan listrik. Saya belum ada yang komplain kepada kami, tetapi juga belum ada yang sampai hari ini. Mungkin kan ada tahapan pembelian ya. Oleh karena itu saya minta di perubahan anggaran ini para Bupati Wali Kota menganggarkan mobil untuk listrik, motor untuk listrik, dan yang lain juga harus bernuansa energi listrik. Kalau provinsi udah ada berapa, Pak? Oh, provinsi kami Pak Gubernur sudah pakai. Kemudian Pak Sekda sudah pakai. Saya sendiri sudah pakai, Patwa juga sudah pakai. Di provinsi sudah ada beberapa orang yang pakai. Kalau kota kabupaten sudah ada, Pak, informasinya, Pak? Sementara ini belum, makanya pada kesempatan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden minta untuk mengadakan mobil listrik di perubahan anggaran ini. Pemerintah provinsi juga mengajak perusahaan agar mulai menggunakan energi listrik yang didapat dari perangkat sel surya atau solar energi untuk mengurangi penggunaan BBM.
Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.